Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji satu tema dengan ketaatan hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu cukuplah Allah. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Apabila Allah telah memberimu rezeki berupa ketaatan dan engkau merasa cukup dengan Allah tanpa memedulikan amal ketaatanmu, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari membahas rezeki Allah yang berupa ketaatan. Beliau mengatakan apabila seorang hamba mendapatkan rezeki berupa ketaatan, lalu dia tidak menghitung-hitung ketaatannya, dengan artian tidak merasa bahwa dengan ketaatannya dia akan masuk surga. Dengan ketaatannya dia akan terhindar dari panasnya api neraka. Bahkan dia hanya merasa cukup dengan adanya Allah yang maha segalanya. Sehingga ketaatannya tidak lantas membuatnya merasa aman dari siksa Allah. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa dirinya telah mendapatkan dua nikmat yang besar, nikmat lahir dan nikmat batin. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan untuk mengikuti aturan syariah, yaitu dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan inilah yang menjadi satu-satunya jalan untuk sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala setelah membangun akidah yang benar di dalam hati, lalu menyempurnakannya dengan perilaku jasmani. Ketika seorang hamba sudah nyaman dengan ketaatan, mencocoki dengan perintah Al-Quran dan hadis, maka tidak ada harapan terbesar darinya kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua yang kita lakukan berupa ibadah-ibadah, ketaatan, serta menjauhi semua yang Allah larang, tiada lain harapan utamanya adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita menyampaikan beberapa dalil terkait kalam hikmah ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, yang artinya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu berupa sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun. Lihatlah firman Allah di atas. Allah menceritakan orang-orang yang mengerjakan kewajiban berupa sedekah. Akan tetapi, mereka tidak merasa bahwa dengan ketaatan itu lantas mereka merasa akan selamat. Bahkan hati mereka merasa takut, tidak aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu bahwa semua akan kembali kepada Allah. Perhatikan juga firman Allah berikut ini, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 50. Sangat jelas di dalam ayat di atas bahwa seorang hamba yang mengerjakan segala ketaatan tetap menyimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perbuatan taat manusia ada kaitannya dengan keselamatan mereka di hari kelak, tentu saja orang-orang yang sudah berbuat taat tidak akan lagi merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Namun kenyataannya, Allah menyampaikan hal yang sebaliknya. Maka sangat jelas bahwa memang amal ketaatan seseorang hamba tidak menjamin keselamatannya kelak di akhirat. Suatu ayat lagi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Artinya,
Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Al-Quran, Surat Toha ayat 82. Perhatikan kata aku maha pengampun, kata Allah. Allah menegaskan bahwa Allah akan memberikan ampunan atau maghfirah bagi hambanya yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebaikan. Bila Allah memberi ampunan bagi orang yang berdosa lalu bertaubat memang sudah lazim. Tapi apa maksudnya Allah memberi pengampunan bagi hamba yang sudah beriman dan berbuat kebajikan? Maka jelas artinya bahwa harapan terbesar orang yang sudah beriman dan berbuat kebajikan sekalipun adalah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam ini juga diperkuat oleh banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terjaga atau maksum? Beliau tidak pernah melakukan perbuatan dosa yang menuntut butuhnya permohonan ampun atau istighfar. Bahkan beliau juga sangat istiqamah mengerjakan amalan-amalan baik yang tidak mampu dikerjakan oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sampai kaki mulia beliau bengkak. Namun demikian di atas hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 100 kali. Di hadis yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah setiap hari membaca istighfar lebih dari 70 kali. Tentu, ini semua menjelaskan bahwa ketaatan seorang hamba tidak lantas membuat dirinya merasa aman dari segala mara bahaya. Rasulullah saja sebagai manusia yang paling mulia, paling dicintai Allah, paling tekun beribadah, masih istiqamah meminta ampun setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Apalagi kita sebagai manusia yang sangat sering mengerjakan kesalahan dan kealpaan. Maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kalam hikmahnya ini. Apabila Allah telah memberimu rezeki berupa ketaatan dan engkau merasa cukup dengan Allah tanpa memperdulikan amal ketaatanmu, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Akhiran, semoga kita semua diberi rezeki ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki untuk mencukupkan hati dengan adanya Allah Subhanahu wa taala saja. Amin ya mujibas sailin. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk al-faqir pada khususnya dan bermanfaat untuk Anda semuanya pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Al-Jalil 3 ini adalah lokasi tertua. Pada hakikatnya Al-Jalil 1 harusnya di sini. Tapi Al-Jalil 1 kita bangun dari Jawa, yaitu ada di Jember. Al-Jalil 2 ada di Patemon. Kemudian Al-Jalil 3 ada di sini di Sumeneb, yaitu tempat kelahiran, tanah kelahiran saya ada di Al-Jalil 3. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu.